Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, selamat pagi, Shalom. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu pertama sesudah Epifani. Kiranya melalui ibadah ini kita mengalami kasih dan berkat dari Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, dan mensyukuri rahmat serta kuasa-Nya. Pemberita firman pada ibadah pagi hari ini adalah Ibu Pendeta Tresia Watimena Telusa. Jemaat mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Mari jemaat kita tabiskan ibadah kita di minggu pagi ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Dengarkanlah nats pembimbing yang terambil dari Yohanes pasal 4 ayat 23 sampai 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Terimalah salam saudara-saudaraku. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu.
Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah yang kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri. Engkau mengetahui betapa sering kami berdosa, mengembara dari jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberian-Mu dan melupakan kasih-Mu. Ya Allah Maha Kasih, kasihanilah kami orang-orang yang telah malu dan menyesal ini, karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu. Ajarlah kami untuk membenci kesalahan yang kami lakukan. Bersihkanlah kami dari dosa demi nama anak-Mu yang kekasih. Tolonglah kami, ya Allah yang pengasih, agar kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan pada jalan-Mu sesuai perintah Yesus Kristus Tuhan kami. Demikian pengakuan umat-Mu, dengarlah ya Tuhan. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dengan kesungguhan hati dan berbalik kepada Allah, dengarkanlah berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Lukas pasal 23 ayat 34 yang menyatakan demikian. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Berdasarkan firman Tuhan tersebut, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Allah. Amin. Marilah kita berdiri saudara-saudaraku untuk mendengarkan petunjuk hidup baru sebagaimana dinyatakan dalam Yesaya pasal 40 ayat 28 sampai 30 yang menyatakan demikian. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung.
Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudaraku. Kini kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan dan pembacaan Alkitab di hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 ini Bapak Ibu terambil dari Mazmur 104 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Mazmur 104 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Mari Bapak Ibu saudara-saudaraku kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami akan membaca, mendengar dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Kami mohon dengan penuh kerendahan hati, biarlah Engkau kuasai kami semua dengan kuasa Roh Kudus. Bukan hanya yang mendengarkan, tapi hamba juga yang akan berbicara. Biarlah Engkau memberikan telinga dan hati-Mu kepada kami Tuhan, supaya perjalanan hidup kami ke depan, kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi juga menjadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Marilah berdiri saudara-saudara untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini adalah dari kitab Mazmur pasal 104 ayat 1 sampai 5 yang menyatakan, Pujilah Tuhan hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar, Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyang untuk seterusnya dan selamanya. Demikianlah pembacaan Alkitab hari ini. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Puji-pujian, manusia
Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Saya masih ingat lagu yang cukup populer zaman kami masih taman kanak-kanak. Lagunya begini Bapak Ibu. Pelangi-pelangi alangkah indahnya, merah kuning hijau di langit yang biru. Lagu anak-anak yang populer ini Bapak Ibu pasti sudah tidak asing lagi di telinga kita sekalian. Lagu yang diciptakan oleh Abdullah Totong Mahmud atau lebih dikenal dengan A.T. Mahmud, pencipta lagu anak-anak asal Palembang, Sumatera Selatan. Ada kisah menarik Bapak Ibu di balik proses penciptaan lagu dengan judul Pelangi ini, yaitu pada saat ketika A.T. Mahmud dia mengantarkan anaknya yang bernama Rika untuk ke sekolah TK. Lalu di tengah jalan Bapak Ibu, Rika ini dia melihat pelangi. Dia tarik tangan ayahnya lalu dia bilang, "Papa, lihat pelangi." Dari kisah inilah Bapak Ibu, A.T. Mahmud menciptakan lagu Pelangi sebagai tujuan pujian kepada Tuhan pencipta alam semesta yang sudah menciptakan pelangi dengan indahnya. Nah, kita lanjut lagi Bapak Ibu, proses pembentukan pelangi ini yang saya tahu ini kan pelajaran SD ya Bapak Ibu ya, bahwa pelangi itu terjadi karena proses pembiasan matahari, di mana sinar matahari membias sinarnya ke tetes-tetes air dan menghasilkan warna-warna yang indah. Jadi pada saat ketika sinar matahari membentur hujan Bapak Ibu, sinar tersebut berubah arah atau dibiaskan oleh butiran air di udara. Dan warna-warna indah ini dari zaman kami SD ada singkatan Meji Kuhibiniu, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Dan biasanya Bapak Ibu proses terjadinya pelangi ini itu terjadi di pagi atau sore hari setelah hujan. Yang saya sebutkan tentang pelangi Bapak Ibu adalah salah satu dari berjuta-juta banyaknya karya Tuhan Allah. Kalau saya sebutkan satu persatu Bapak Ibu di khotbah pagi ini tanggal 10 Januari, itu bisa berjam-jam baru khotbah ini selesai. Karena terlalu banyak karya nyata Tuhan Allah di bumi ini. Dan Bapak Ibu yang menarik, pembacaan kita di minggu pagi ini di Mazmur 104 ayat 1-5 adalah berisikan himne pujian yang mengagungkan Tuhan sebagai pencipta dan pemelihara dunia. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara-saudara baca ayat-ayat ini, luar biasa sekali Bapak Ibu kata-kata yang tertera dalam Mazmur 104. Artinya bagaimana pemazmur mengakui kekuasaan dan kedahsyatan Tuhan Allah. Saya coba baca Bapak Ibu di ayat 1 dan 2. Pujilah Tuhan hai jiwaku, Allahku engkau sangat besar, engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda. Bapak Ibu tahu, bayangkan siapa manusia yang bisa membentangkan langit seperti tenda? Tidak ada Bapak Ibu. Atau yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraan. Artinya ungkapan ini mau bilang buat saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat bahwa kuasa Tuhan Allah tiada taranya. Kuasa Tuhan Allah tidak terbatas. Pemazmur pun mau mengajak kita di tahun yang baru, di hari yang ke-10 di tahun 2021, untuk lebih peduli dengan alam, bumi, tempat di mana saya dan Bapak Ibu berpijak serta bernaung. Kita juga diingatkan Bapak Ibu bahwa bumi, tempat di mana kita tinggal dan bernaung ini perlu untuk dijaga. Yang menarik,
Kalau Bapak Ibu baca di Sabda Bina Umat untuk hari ini, itu cukup menarik Bapak Ibu. Karena kalau kita lihat di bagian depan, para penulisnya pendeta, doktor, kalau tidak salah saya Bapak Ibu ya, profesor, doktor, itu di belakang dia punya itu banyak sekali. Ada bahasa-bahasa yang mungkin baru pernah saya dan Bapak Ibu dengar. SBU untuk Minggu tanggal 10 pagi dan sore. Ada kata banalitas dan ekocide. Ini menarik Bapak Ibu. Dan yang saya bilang tadi, mungkin kata-kata ini baru pernah kita dengar. Karena sang penulis adalah orang hebat Bapak Ibu ya. Saya cari Bapak Ibu, banalitas itu artinya kejahatan tidak dianggap sebagai sesuatu yang salah, bahkan dianggap tidak ada. Kenapa? Karena kejahatan dianggap sudah biasa. Yang menarik Bapak Ibu dari sisi banalitas yang ditulis oleh pendeta ini adalah pelaku kejahatan tidaklah selalu orang jahat. Tidak selalu orang yang berhati kejam, berwajah menyeramkan atau bertampang seperti setan. Tapi justru pelaku kejahatan masa kini seringkali hadir dalam sosok yang lembut dan mata yang sendu. Itu banalitas menurut Hannah Arendt, seorang filsuf di mana ia mengalami masa-masa hidup yang tidak enak di zaman Hitler. Sementara kata ekocide Bapak Ibu atau ekosida itu adalah pemusnahan sumber daya alam secara terstruktur, sistematis dan masif atau kuat. Saya jadi bertanya Bapak Ibu, apa maksud dari Sinode GPIB tepat di tanggal 10 bulan Januari 2021 kita berbicara tentang banalitas dan ekocide? Pertanyaan sederhana Bapak Ibu, setiap minggu kita beribadah. Ada beberapa gereja GPIB yang sudah beribadah secara tatap muka, tapi ada beberapa gereja GPIB yang sampai saat ini masih daring, online maupun live streaming. Sediakah kita sudah menyediakan waktu kita untuk beribadah? Apakah pada saat kita mengaku dosa, kita benar-benar dan sungguh-sungguh mengaku dosa di hadapan Tuhan? Ataukah hanya sebagai formalitas dan rutinitas semata? Kalau kita sadar bahwa perjalanan hidup saya dan Bapak Ibu, kita hidup di bumi ini bukan kita manusia sendiri, tapi ada tumbuh-tumbuhan dan hewan. Pertanyaan menarik adalah, apakah kita sudah menjaga lingkungan sekitar kita dengan baik? Bapak Ibu, ada fakta menarik. Sejak adanya pandemi COVID-19 yang terjadi secara global Bapak Ibu, dan setelah diterapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi pergerakan manusia, di seluruh dunia menunjukkan adanya polusi udara yang menurun. Kondisi lingkungan dan udara lebih baik. Gangguan pernafasan untuk anak-anak, lansia juga menurun. Ada banyak orang melihat COVID-19 ini Bapak Ibu dari sisi negatif. Tapi sisi positif juga ditampilkan bahwa orang juga lebih peduli satu dengan yang lain. Artinya, Tuhan Allah punya otoritas penuh dalam hidup saya dan Bapak Ibu. Kalau sesuatu terjadi, berarti ada maksud untuk kita semua. Dan kadang-kadang Bapak Ibu, Tuhan Allah pakai tanda-tanda yang tidak lazim untuk mengingatkan kita dalam berbagai bentuk. Segala sesuatu dalam hidup ini, dari bacaan kita di pagi hari ini Bapak Ibu, mau bilang juga bahwa yang kita lakukan jika kita mengimani bahwa Tuhan Allah itu berkuasa,
lakukanlah dengan sungguh-sungguh, dari hati, dan tidak munafik. Kita baca Bapak Ibu di ayat 19 dan 20, ini luar biasa Bapak Ibu. Engkau telah membuat bulan menjadi penentu waktu, matahari yang tahu akan saat terbenamnya. Apabila engkau mendatangkan gelap, maka hari pun malamlah. Ketika itulah bergerak segala binatang hutan. Para ahli bilang Bapak Ibu, di dunia ini hanya 5% yang bisa dijawab oleh orang-orang pintar. 95% misteri ilahi. Tidak ada yang bisa menjawab Bapak Ibu. Artinya yang saya bilang tadi bahwa alam semesta dan segala isinya diciptakan oleh Tuhan untuk saya, Bapak Ibu, dan flora serta fauna. Tapi kita juga diingatkan bahwa perjalanan hidup kita pun seharusnya dilakukan dengan sungguh-sungguh dan dari hati, tidak munafik. Mari Bapak Ibu kita baca Matius pasal 23 ayat 27 sampai 28. Matius pasal 23 ayat 27 sampai 28. Saya baca untuk Bapak Ibu saudara-saudaraku. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampak benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Ini bagian di mana ketika Yesus mengkritik orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat Bapak Ibu, bahwa salah satu dosa yang paling dibenci oleh Yesus adalah kemunafikan. Dan kemunafikan ini Bapak Ibu, dia menghancurkan banyak hal. Kadang saya dan Bapak Ibu kita hanya menampilkan tampilan luar supaya kelihatan rohani. Tapi dalam hati kita Bapak Ibu busuk. Hati kita jahat. Bagaimana gereja menyikapi hal-hal ini Bapak Ibu? Banalitas. Orang hidup dalam rutinitas. Orang pikir sesuatu yang jahat itu biasa-biasa saja. Apa yang dilakukan oleh gereja Bapak Ibu, kadang-kadang hal kecil itu jadi persoalan yang seharusnya tidak dipersoalkan. Hal-hal yang seharusnya kita syukuri Bapak Ibu, tapi orang lebih cenderung untuk cari-cari kesalahan orang dan mengatasnamakan gereja. Masuk tahun baru 2021, seharusnya pola hidup kita berubah Bapak Ibu. Saya bilang kalau Bapak Ibu datang ke gereja atau Bapak Ibu mengikuti ibadah secara online, lalu kemudian sikap hidup Bapak Ibu masih suka cerita orang, gosip, ada hal-hal yang dibuat oleh gereja lalu tidak senang, diekspos besar-besar, Bapak Ibu tidak usah jadi anggota gereja. Kalau ada pendeta yang khotbah keras, Bapak Ibu tidak suka, ya udah tidak usah ikut khotbah Bapak Ibu. Tuhan tidak perlu kok Bapak Ibu yang munafik. Kita harus bersyukur Bapak Ibu bahwa sampai saat ini GPIB Jemaat Silo masih diberikan kesempatan untuk beribadah. Ada banyak tempat Bapak Ibu cukup sulit untuk beribadah. Kita diberikan fasilitas yang baik. Seharusnya kita saling mensyukuri, saling mensupport satu dengan yang lain. Bukan saling menjatuhkan Bapak Ibu hanya untuk hal-hal yang kecil. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudaraku, di minggu di tanggal 10 ini kembali saya dan Bapak Ibu diingatkan bahwa perjalanan hidup kita Bapak Ibu, kita hidup berdampingan.
Kalau Bapak Ibu mau suka-suka, Bapak Ibu bangun gereja sendiri. Tapi kalau kita ada dalam lingkungan GPIB Jemaat Silo, ada aturan-aturan yang harus kita taati. Aturan-aturan sinode yang harus kita taati. Saya Bapak Ibu lihat toga saya hitam. Saya bukan dari GPIB, saya dari Gereja Presbyterian Indonesia, dan saya bersyukur sampai di hari ini GPIB Jemaat Silo masih mengizinkan saya untuk melayani. Jadi segala aturan akan saya ikuti Bapak Ibu. Apalagi kalau pimpinan sudah bicara, sudah. Apa yang harus kita perdebatkan Bapak Ibu? Kita punya orang-orang tertentu yang melayani Tuhan tiap hari. Kalau kami pendeta, Bapak Ibu yang nyanyi hanya 1 minggu 1 kali. Tapi ada pelaksana harian majelis jemaat yang mulai dari hari Selasa sampai hari Sabtu, bahkan hari Minggu. Ada karyawan kantor gereja, mereka harus bekerja ekstra Bapak Ibu. Kita datang cuma ambil ini. Apa yang harus kita bikin heboh di dalam jemaat ini Bapak Ibu? Tidak usah. Sebaiknya mulai di tanggal 10 sampai hari-hari selanjutnya, perjalanan hidup kita adalah bagian ungkapan syukur kepada Tuhan Allah dan diwujud nyatakan dalam sikap hidup dan perbuatan kita. Pujilah Tuhan, dengan semesta yang sudah Ia siapkan, jadilah orang-orang yang lebih punya hati yang tulus, tidak munafik, tidak hanya menampilkan hal-hal yang baik, tapi Bapak Ibu tahu Tuhan melihat hati. Biarlah perjalanan hidup kita di tahun ini diawali dengan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tidak usah kita bikin hal-hal yang macam-macam. Lakukanlah yang baik, supaya yang baik itu hadir untuk kita sekalian. Kalau ada yang salah Bapak Ibu sampaikanlah kepada pelaksana harian majelis jemaat, supaya semua bisa berjalan dengan baik. Dan gereja kita, jemaat kita akan menjadi gereja dan jemaat yang diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus menolong saya dan Bapak Ibu supaya di sepanjang perjalanan hidup ini kita melakukan apa yang Tuhan mau, bukan yang kita mau. Amin. Mari Bapak Ibu kita bersaat teduh sejenak, merenungkan akan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama-sama. Dan sebagai respon atas firman Tuhan, Gita Bakti 242 baitnya yang pertama kita nyanyikan bersama-sama. Jemaat silahkan berdiri untuk bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Mari kita berdoa syafaat, dan doa syafaat ini diakhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Kita berdoa. Puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu yang kudus, ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah Allah yang besar di sepanjang perjalanan hidup kami, dan terima kasih karena sampai di hari ini, tepat di tanggal 10 Januari 2021, Engkau masih memberikan kesempatan untuk kami hidup, menikmati akan berkat-berkat dan kasih setia-Mu dalam hidup kami. Dan karena itu ya Bapa di sorga, ajarkanlah kami supaya di sepanjang perjalanan hidup kami senantiasa berjalan bersama-sama dengan-Mu. Kami juga diingatkan bahwa perjalanan hidup kami Bapa kadang penuh dengan berbagai onak dan duri, kadang ada badai yang menghantam hidup kami. Tapi satu hal yang kami percaya, bahwa dunia dan alam semesta ini Engkau ciptakan, Engkau punya otoritas dan kekuatan penuh dalam hidup kami. Karena itu Tuhan Yesus, apapun itu tidak menggoyahkan iman kami kepadamu. Karena kami tahu Engkaulah Allah, Tuhan dan Juru Selamat. Ajarkanlah juga kami Bapa dalam perjalanan hidup kami, segala sesuatu kami lakukan dari hati kami yang tulus. Jauhkanlah kami dari sifat-sifat munafik, iri, dengki, fitnah, suka menceritakan hal-hal yang buruk tentang orang lain, apalagi tentang gereja, jemaat di mana kami bertumbuh. Tuhan tolong kami. Jauhkanlah lingkungan jemaat di mana kami berada dari orang-orang yang suka melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kami percaya dengan iman kami Bapa di sorga, bahwa mata-Mu memandang dari sorga. Engkau memandang kami masing-masing satu persatu. Karena itu Bapa, seperti ketika Engkau mengampuni kami di kayu salib karena kami tidak tahu apa yang kami perbuat. Orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya, Tuhan Yesus ampuni mereka dan layakanlah mereka. Biarlah di tahun yang baru ini Tuhan, hari yang baru, kami berjalan dan melangkah bukan untuk membuat hal-hal yang tidak baik, tapi kami menghadirkan damai sejahtera bagi orang-orang di sekitar kami. Secara khusus Tuhan, GPIB Jemaat Silo di bawah pimpinan Bapak Pendeta Yosef Aeng bersama-sama dengan keluarga, ibu, anak-anak, dan oma, kami juga mendoakan Bapak Pendeta supaya Tuhan Yesus memberikan kekuatan, kesehatan, hikmat bagi beliau sebagai seorang pimpinan untuk membimbing dan membina kami. Demikian juga pengurus harian majelis jemaat. Tuhan Yesus tolong mereka, Tuhan berikanlah hikmat bagi mereka. Kami tahu tidak mudah Tuhan ketika mereka menjalankan tugas mereka tiap-tiap hari. Tapi biarlah hikmat dan kekuatan daripada-Mu Tuhan memberikan kemampuan kepada pengurus harian majelis jemaat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang sudah diberikan kepada mereka. Demikian juga penatua, diaken yang sudah dipertetapkan untuk melayani di GPIB Jemaat Silo, karyawan kantor gereja GPIB, koster, semua yang sudah memberikan waktu mereka, Tuhan Yesus tolong supaya kami semua melayani-Mu dengan sukacita. Dan secara khusus untuk kami yang sudah memberikan waktu, organis anak terkasih kami Lisael Telusa, pemandu lagu Ibu Vera Maulud, juga anak terkasih kami Luis Pesuarisa, petugas multimedia anak terkasih kami Aldi Somokil, penatua dan diaken yang bertugas di saat ini, penatua Liverly Thomas, penatua Mangune, dan diaken Lincezai. Tuhan Yesus berkati kami semua. Juga kami mendoakan kekasih-kekasih kami yang menderita sakit, secara khusus Bapak dan Ibu Yakob, Ibu Magda Maispaitela, Ibu Debbie Lewaka Besi,
Ibu Niluh Supnaveu, Bapak Arisman Panjaitan, bahkan nama-nama lain yang tidak hamba sebutkan, Tuhan Yesus tahu dan kenal mereka. Karena itu Tuhan, obat-obatan yang mereka makan dan minum, makanan, air, Tuhan berkati. Karena kami percaya bahwa Tuhan Yesus adalah dokter dan tabib yang benar. Keluarga mereka yang melayani mereka, baik istri, suami, anak-anak, cucu, menantu, Tuhan Yesus juga berikan roh kesabaran bagi mereka Tuhan, supaya mereka melayani orang-orang yang mereka kasihi ini dengan penuh sukacita. Sekali lagi Bapa di sorga, inilah pinta, doa dan syafaat kami. Kami juga mendoakan orang-orang yang berada di rumah-rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, orang-orang yang sementara berada dalam masa-masa sulit dalam mengambil keputusan besar dalam hidup mereka, anak-anak muda kami dalam perkembangan hidup mereka, pergaulan mereka ketika mereka mencari pekerjaan, mencari pendamping hidup. Tuhan Yesus tolong, berikanlah yang terbaik bagi mereka. Kami mendoakan semua kami Tuhan, jika kami melakukan apa yang salah di hadapan-Mu, ampunilah kami Bapa, layakanlah kami, dan biarlah perjalanan hidup kami selanjutnya, kami mau hidup seturut dengan kehendak-Mu. Kami percaya doa yang kami sampaikan ini sudah didengar oleh-Mu. Tapi biarlah hanya waktu dan kehendak Tuhan Yesus yang berlaku di tengah-tengah seluruh hidup dan kehidupan kami. Ampunilah kami Bapa, dan ajarkan kami supaya kami tidak mengatur Engkau, tapi Engkaulah yang mengatur seluruh perjalanan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab yang terambil dari 1 Korintus 13 ayat yang ketiga yang menyatakan, "Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Umat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari berdoa. Tuhan, kami datang membawa persembahan kami sebagai ungkapan syukur kami atas anugerah dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkatilah ungkapan syukur kami ini,
yang kami berikan dengan penuh sukacita, supaya dapat berguna bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Umat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Mohon perhatian sejenak untuk mendengarkan ringkasan Warta Jemaat minggu pertama sesudah Epifani 10 Januari 2021. Dalam rangka pelaksanaan panggilan dan pengutusan gereja membangun jemaat misioner, Majelis Jemaat mengingatkan seluruh warga jemaat akan tanggung jawabnya untuk ambil bagian aktif dalam kegiatan-kegiatan jemaat. Sebagaimana tercantum dalam Warta Jemaat, kami hanya menginformasikan beberapa hal sebagai berikut. Bidang iman, ajaran, dan musik gereja atau imaji, ibadah hari Minggu masih dilaksanakan secara daring atau online melalui kanal YouTube GPIB Silo Jakarta setiap hari Minggu pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Ibadah hari Minggu pelayanan anak untuk kelas TK dan kelas anak kecil secara daring melalui kanal YouTube GPIB Silo setiap hari Minggu pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat, dan untuk kelas anak tanggung melalui aplikasi Zoom setiap hari Minggu pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna dilaksanakan melalui aplikasi Zoom setiap hari Minggu pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Bidang pengembangan ekonomi atau PEK, persembahan ibadah hari Minggu, amplop persepuluhan, amplop akhir tahun, amplop panitia Natal, dan amplop syukur lainnya dapat jemaat berikan dengan cara: pertama, diantar langsung ke gedung gereja Silo dan dimasukkan dalam kotak persembahan yang tersedia pada setiap hari Minggu. Yang kedua, persembahan melalui QR code atau barcode tertera pada layar dan Warta Jemaat. Yang ketiga, transfer melalui rekening Bank BRI GPIB Silo Jakarta, nomor rekening tertera pada layar dan Warta Jemaat. Bidang informasi, komunikasi, dan penelitian pengembangan atau Inforkom Litbang, berita kelahiran: telah lahir seorang anak laki-laki dari keluarga Beri Warela, Jemaat Sektor Pelayanan 1, pada hari Sabtu 2 Januari 2021 di Rumah Sakit Duta Indah, dan diberi nama Thomas Timothy Samuel Warela. Selamat atas kelahiran putranya, dan kiranya Tuhan memberikan kesehatan bagi ibu dan anak terkasih. Sehubungan dengan dilaksanakannya ibadah-ibadah secara online atau daring, maka diinformasikan kepada seluruh warga jemaat yang membutuhkan Warta Jemaat dapat mengambilnya di gedung gereja pada pukul 10 sampai dengan 14 dan pukul 15 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat, atau melalui koordinator sektor atau wakil koordinator sektor. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang ikut ambil bagian dalam ibadah online atau daring di pagi hari ini. Pelayan firman di pagi hari ini Ibu Pendeta Tresia Watimena Telusa. Para presbiter, diaken, dan penatua yang bertugas, pemandu lagu, organis, pelayan multimedia, dan teknisi yang bertugas dalam ibadah pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah warta hari ini. Kiranya Roh Kudus menolong kita melaksanakan panggilan dan pengutusan gereja melalui hidup, kegiatan, dan karya kita bersama. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Jemaat, pergilah dengan sejahtera dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Saya undang jemaat untuk berdiri dan sebagai nyanyian pengutusan pelengkap Kidung Jemaat 272 baitnya yang pertama. Saudara-saudara jemaat, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.